lagi sahabat-sahabatnya Andito, sahabat-sahabat Rumah Hijaunet dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito yang kali ini ditemani oleh siapa ini yang ada di sini? Dan Yanti dan Oji. Kami bertiga saat ini sedang menikmati momen-momen di rumah aja, salah satunya dengan berkebun. Jadi kita lagi apa nih Oji sama Yanti? Kita sedang memindahkan bayam ya. Kita lagi mindahin bayam dari nih, kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini bayam-bayam yang ditanam dengan cara organik di wadah-wadah penyemaian seperti ini, yang kemudian kita mau pindahkan ke media tanam hidroponik. Jadinya seperti ini. Nah, bagaimana prosesnya? Mari kita lihat. Jadi pertama-tama itu gimana Ji? Prosesnya pertama Ji. Pertama pertama nih Oji cabut dulu tuh satu rumpun gitu ya, satu rumpun bayamnya. Tujuannya apa di sini? Dibersihkan, cuci bersih sampai kemudian tanahnya larut semua. Nah, jadi yang tersisa hanyalah si bibit-bibit bayam dan akarnya. Setelah itu diberikan ke Yanti. Yanti di sini bagian masukin ke rockwool. Jadi rockwoolnya dibelah dulu ya. Rockwoolnya dibelah dulu, terus kemudian dijepit gitu ya. Jepit, habis itu ambil net pot. Nah, net potnya itu langsung masukin begitu deh. Nah, coba kasih lihat ayah sini. Baru 5 yang di sini ya. Ya, tapi tadi kita di awal udah dapat 1 baki juga kan? 7. Jadi sudah ada 12. Ya, kita pagi hari ini sebetulnya kalau saya boleh cerita sedikit tentang bayam-bayam yang bertumbuhan di rumah hijau ini. Tadinya bayam adalah termasuk tanaman-tanaman yang mudah ditumbuhkan, namun beberapa dekade terakhir tapi beberapa bulan terakhir ini bayam itu ternyata tidak mudah ditumbuhkan di media tanam hidroponik, sehingga kemudian hari ini saya ketika kemudian melihat bayam itu betul-betul harganya sempat ajaib di pasar, bisa sampai 7.000 seikat saja, padahal biasanya bisa dapat dengan ukuran itu bisa dapat harga 2.000 sampai 3.000. Saya ngeliat, kok kayaknya mendingan kita nanam lagi aja deh, nanam bayam sendiri gitu. Dan kemudian saya mencoba untuk menyemai lagi bayam-bayam di media tanam organik seperti ini, dan yang terjadi adalah ternyata bayam-bayam saya terlihat subur, dan kebetulan juga di instalasi hidroponiknya juga sedang mulai dipaneni semua, sehingga sudah waktunya diisi, sehingga kita mau isi dengan salah satunya dengan bayam. Dan kebetulan hari ini juga harinya Oji dan Yanti libur itu dalam artian tidak bergawai dulu, tidak mengerjakan proyek-proyek yang atau bermain game yang menggunakan gawai. Jadi ini kesempatan yang bagus untuk kemudian mengajak Oji dan Yanti kembali ke kebun, untuk kemudian berkebun, untuk kemudian menanam, untuk kemudian merasakan bagaimana benih-benih ini bisa bertumbuhan dan kemudian suatu hari nanti akan kita panen dan bisa memberikan manfaat, mudah-mudahan. Ada yang sedang nonton nih, Jimayanti nih, ada namanya Om Agus Daryanto, terus ada Kak Vanda juga nih, Kak Vanda juga nonton, terus ada Kak Latonia Mayweather, ini temennya ayah dulu waktu masih zaman suka main ada game-game apa gitu zaman dulu. Nah, ini kita berteman lewat Facebook. Ternyata Kak Latonia ikut nonton. Gimana kabar di negaranya Kak Latonia nih zaman corona ini? Mudah-mudahan Kak Latonia dan keluarganya sehat-sehat. Jadi ini yang akan menjadi kegiatan kami pada pagi hari ini, dan video ini akan menjadi bagian dari keseluruhan liputan kegiatan berkebun keluarga Andito. Jadi versi lengkapnya nanti silahkan nih nonton saja di IGTV atau di channel YouTube-nya. Channel YouTube-nya Rumah Hijau di mana ada di hashtag Rumah Hijaunet atau www.rumah-hijaunet. Nah, itu silakan sahabat-sahabat semua bisa follow
bisa subscribe, bisa bertanya, atau kalau ada yang mau di-sharingkan terkait dengan kegiatan urban farming, bisa kemudian sharingkan di sana. Kita masih berapa lagi nih targetnya nih, Ji? Kita hitung kira-kira ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, masih ada sekitar 30-an lagi. Dan ini kita akan kerjakan bersama-sama setelah ini. Setelah ini sebetulnya masih ada bayam hijau juga di situ, tapi nanti itu buat di project selanjutnya aja. Yang penting kegiatan menanam ini adalah sebuah kegiatan yang perlu dilakukan secara kontinu, berkala, supaya kemudian anak-anak juga melihat bahwa semua hidangan yang kemudian ada di meja makan mereka itu semua membutuhkan proses. Gimana, Ji, berkebun, apa yang menurut Oji rasakan dengan berkebun hari ini? Seru. Apa yang membuat seru? Nyabutin. Jadi ternyata si bayam-bayam ini begitu dia sudah berdaun 3. Daun 3 itu seperti apa sih, teman-teman? Nih, coba kita lihat ya. Daun 3 itu seperti ini. Jadi kalau sahabat-sahabat semua menanam, ini daun pertama nih biasanya yang baru tumbuh dari benihnya seperti ini. Ini daun pertama, daun kedua. Nah, daun ketiga ini yang bentuk daunnya berbeda. Ini namanya daun ketiga nih. Ini daun ketiga. Nah, begitu benih-benih bayam ini sudah masuk ke daun ketiga seperti ini, itu tandanya dia sudah siap untuk diberikan nutrisi lebih. Kalau di dalam organik sudah waktunya bisa pindah tanah ke yang lebih besar. Kalau di hidroponik berarti sudah waktunya diberikan nutrisi. Nah, ini daun-daun ketiganya. Nah, karena bayam itu di dalam satu tempat penanaman ini kebetulan beda-beda benih, beda bibit. Jadi ternyata si bibit ini saya pikir nggak tumbuh, tapi ternyata dia masih tetap bisa tumbuh walaupun lama banget. Ini mungkin sudah semingguan, ini sudah lebih dari seminggu. Ternyata dia baru sprout nih. Bayam yang kalau nggak salah bayam batik yang ini. Saya ngabisin bayam batik kemarin di sini. Nah, apa, Ji? Semut api. Biarin aja. Tapi besar banget. Iya, supitnya tuh besar. Nah, jadi karena dia sudah besar begini, jadi ketika Oji narik, nah itu bisa langsung dapat serumpun segitu. Serumpun itu yang kemudian kita cuci dan kemudian kita pindahkan ke hidroponik. Mudah-mudahan sukses. Saya mau ngajak sahabat-sahabat semua juga ngelihat beberapa bayam-bayam hijau saya yang sudah mulai tumbuh. Nah, ini kalau saya kerangkeng karena kemarin ada jejak perampasan dari tikus. Yuk kita lihat dari dekat bagaimana si bayamnya. Nih, ini bayam hijau saya. Sudah mulai berdaun 3 juga semuanya karena saya membenih bayam hijau dan bayam merahnya hampir bersamaan. Nah, ini yang sebelah sini kalau ngeliat ada yang grepes-grepes, nah itu yang sudah mulai dimakan. Tapi untungnya karena bayam ini sekali nanam di dalam satu tempat tanam bisa banyak, bisa 10 sampai 20 butir. Jadinya bisa rimbun seperti ini. Ya, ini ada kangkung, nanti saya cerita juga tentang kangkung dan ada metode sumbu di sini yang saya peroleh dari Kak Intan Depok Berkebun. Nanti kapan-kapan saya cerita kalau sudah makin keren kangkungnya. Ya, sahabat semua, terima kasih sudah ikut nonton di Facebook Live pagi ini. Apapun yang sedang dijalankan oleh sahabat-sahabat semua di tempatnya masing-masing selama momen di rumah aja, di dalam kita mengikuti anjuran pemerintah dalam rangka membatasi penyebaran virus corona COVID-19. Semoga keluarga semua selalu sehat, dan terima kasih atas segala yang sudah teman-teman lakukan di tempatnya masing-masing, karena semua punya efek luar biasa terhadap keberlangsungan kita sebagai masyarakat, sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih sahabat semua sudah menyaksikan. Sampai kita ketemu lagi di live Facebooknya itu yang lainnya. Bye bye Jo Yanti.
senang dengan video Rumah Hijau Net yang ini, simak juga video-video Rumah Hijau Net yang lainnya ya.